Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu Bahasa Indonesia tema 9 subtema 1, yaitu tentang wawancara. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, agar kalian dapat memahami dan menjelaskan tentang wawancara serta tujuan wawancara dan beberapa bentuk wawancara. Jadi Pak Guru berharap kalian dapat mempraktekkan nantinya bagaimana bisa dapat melakukan wawancara dengan baik. Nah, anak-anakku, wawancara dalam bahasa Inggris disebut dengan interview. Ini merupakan percakapan antar dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi wawancara itu dilakukan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara itu juga diartikan sebagai proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Kemudian pewawancara, ya, ada dua unsur di dalam wawancara. Yang pertama adalah pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, ya, orang yang melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan. Dan yang kedua yaitu yang diwawancarai atau kita sebut dengan narasumber. Jadi wawancara adalah bertanya jawab dengan seseorang untuk mendapat informasi tentang suatu hal. Orang yang memberi keterangan disebut narasumber. Ya, orang yang mengajukan pertanyaan atau meminta keterangan namanya disebut pewawancara. Dan sebelum melakukan wawancara, biasanya sebelumnya pewawancara itu melakukan perencanaan, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan. Dan wawancara biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang pewawancara dengan seseorang atau kelompok orang yang menjadi narasumber. Namun pada umumnya wawancara dilakukan atas permintaan atau keinginan pewawancara. Sedangkan dalam jumpa pers atau konferensi pers, wawancara biasanya dilaksanakan atas kehendak narasumber sebagai berita atau informasi. Adapun tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, anak-anakku, selanjutnya yaitu ciri-ciri wawancara. Jadi ciri-ciri wawancara diantaranya satu, dilakukan secara tatap muka, dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta. Yang ketiga, ada orang yang mewawancarai, ada pewawancara, ada orang yang diwawancarai, namanya narasumber. Nah, anak-anakku, untuk mengetahui wawancara dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum wawancara. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, bahwa ketika mau mewawancara, mau melaksanakan wawancara, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu harus ada perencanaan, harus ada persiapan. Misalnya diantaranya, ya, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Yang pertama yaitu membuat jadwal terlebih dahulu atau membuat janji kepada narasumber, ya, bahwa kita akan melakukan wawancara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempersiapkan pertanyaan, ya.
Pertanyaan harus kita rangkai dulu, harus kita programkan terlebih dahulu, harus kita rencanakan terlebih dahulu supaya pertanyaan itu fokus kepada tema yang akan kita gali informasinya. Misalnya tentang pertanian, ya pertanyaan tentang pertanian. Makanya itu dirancang terlebih dahulu, dibuat perencanaan terlebih dahulu tentang pertanyaan tentang pertanian misalnya. Kemudian selanjutnya mempersiapkan alat atau mencatat, baik alat itu berupa rekaman pakai HP atau pakai kamera atau juga mengambil gambarnya ya. Itu untuk memastikan, untuk menunjukkan keakuratan, kebenaran bahwa kita benar-benar melakukan wawancara. Dan direkam itu supaya kita bisa mengulang-ulang apa yang disampaikan dari narasumber untuk menghindari kesalahpahaman. Atau sesuatu apa yang disampaikan narasumber mungkin lupa, maka bisa diambil dari rekaman itu. Kemudian selanjutnya segera melakukan wawancara sesuai dengan susunan daftar dilaksanakan. Artinya pertanyaannya harus sopan dan tidak bertele-tele sehingga tidak membingungkan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan itu. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang yang kita wawancarai atau narasumber yang kita gali informasinya. Ada beberapa bentuk wawancara yang perlu kalian pahami juga. Yang pertama ada wawancara berita. Biasanya dilakukan untuk mencari bahan berita. Biasanya di media-media, baik media cetak atau media seperti koran, tabloid, dan lain sebagainya. Kemudian wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan oleh pewawancara terlebih dahulu. Ya, ada wawancara dengan melakukan pertanyaan. Wawancara telepon dilakukan lewat pesawat telepon. Yang kedua berarti tatap langsung, tatap muka. Yang ketiga melalui telepon. Wawancara pribadi ini apabila ada hal atau untuk biasanya artis-artis, nah itu dilakukan wawancara pribadi, kebiasaan setiap hari dan sebagainya. Kemudian wawancara dengan banyak orang ya. Biasanya ini ada kegiatan besar sehingga banyak orang yang harus menanggapi ya, baik dari narasumbernya itu dari panitia atau peserta atau undangan ya. Kemudian wawancara dengan banyak orang sudah. Yang keenam wawancara dadakan atau mendesak. Biasanya ini ketika ada hal yang genting atau peristiwa yang genting atau peristiwa yang misalnya kecelakaan atau misalnya kebakaran, itu tidak lagi melakukan wawancara masih bertele-tele, langsung di situ fokus kepada pertanyaan yang akan dilaksanakan. Jadi biasanya dadakan ini, apa penyebabnya, kenapa ini terjadi ya. Itu biasanya itu yang dimaksud dengan wawancara dadakan atau mendesak. Ada juga wawancara kelompok, yaitu serombongan pewawancara mewawancari seorang pejabat, misalnya seniman atau olahragawan dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan materi bahasa Indonesia tema 9 subtema 1, yaitu tentang mengenal dulu bagaimana yang dimaksud dengan wawancara. Jadi wawancara adalah percakapan antara dua orang, ini minimal dua orang, antara pewawancara dan yang diwawancarai, atau antara pewawancara dengan narasumber. Itu yang dimaksud dengan wawancara. Dengan tujuan apa? Untuk menggali informasi sesuai apa informasi yang kita inginkan. Sampai di sini dulu dari Pak Guru. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.